Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa ketika hujan turun supaya kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pahala kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, maka kita tengok saja keluar, sebanyak air hujan yang turun itulah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau ibu-ibu melihat keluar air hujan turun, maka seperti itu rahmat yang mengguyur atau membasahi, nah gitu. Kita dalam melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan muntaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang paling utama yang kami muliakan pengatur waktu, penata acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kita doakan pengatur acara dan penata waktu serta panitia yang bertugas pada hari ini selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan urusan dunia dan agamanya. Wabil khusus kepada guru kita tercinta yaitu Ibu Hajah Rosdiana, kita doakan beliau juga senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan urusan dunia dan agamanya. Kali ini saya disuguhi Aqua Viva. Ibu-ibu udah pada beli Aqua Viva belum? Kan dapat umroh, dapat itu hadiah. Coba aja beli dah. Ini jadi promosi saya. Iya, ini di balik tutup botolnya itu ada hadiahnya, Bu, bener? Iya. Biar laku ya. Alhamdulillah tadi sempat agak khawatir pas mau berangkat, hujan besar. Alhamdulillah ya Allah, ini ibu-ibu pada ngaji nggak ya gitu. Tadi saya telepon, oh sebelum hujan sudah pada standby ya. Luar biasa memang ya Allah, calon-calon penghuni surga gitu. Mau masuk surga, mau Bu? Mau masuk surga? Mau cepet apa mau lambat? Kalau mau cepet mati dulu, Bu. Kalau nggak mati gimana? Masuk surga. Kemudian ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan yang senantiasa juga luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah mafhum hadis dijelaskan bahwasanya barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mau berangkat ini memang berat, apalagi kalau diujinya sama hujan. Beda sama hiburan, Bu. Kalau hiburan nih, kelihatan mau berangkat mendung-mendung, hujan nggak ya? Hujan kan ya? Hujan nggak ya? Udah enggak, berangkat aja, berangkat gitu. Beda sama ngaji, sama ibadah. Mau berangkat mendung-mendung, hujan kan ya? Hujan ya, aduh, udah mau berangkat takut hujan, jadi nggak jadi berangkat itu jadinya. Jadi nggak jadi berangkat, itu bedanya sih. Tapi luar biasa, ibu-ibu di sini ya bingung atuh tat, sekarang mau pulang ya hujan. Ya, mudah-mudahan sebanyak air hujan di luar rahmat Allah, ampunan Allah yang diberikan kepada kita semua yang ada di dalam majelis ini. Amin. Ya Allah ya Robbal. Yang kedua, saya mohon doa khusus untuk Bapak saya satu-satunya, ya, minta doa, lagi kurang sehat beliau, maka mohon dengan keikhlasan, dengan ketulusan untuk senantiasa kiranya mau membacakan surat Al-Fatihah, yang juga saya berdoa kepada Allah serta berharap kebaikan Al-Fatihahnya ini juga kembali kepada kesehatan ibu-ibu dan bapak-bapak serta keluarganya di rumah. Khususan ila ruhi wa jasadi Bapak Dadang Atma bin Atma Sanjaya. Qabul hajatina wa hasil maqsadi dan kesehatan, kuatan, taatan lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih, mudah-mudahan Al-Fatihahnya menjadi sababiah dikabulkannya doa dan diberikannya kesembuhan untuk ayahanda saya, dan juga kesehatan buat ibu-ibu dan suami serta keluarganya di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Saya lagi scroll media sosial ceritanya, ya kan? Lagi scroll media sosial, ternyata melihat ada satu buah video yang menceritakan tentang 7 nasihat kubur. Jadi ternyata kubur ini pernah menasehati kita, Bu. Bahkan sampai dengan saat ini kubur tahu kubur ya, kuburan tahu? Itu ternyata sering menasehati kita. Cuman kitanya aja kali yang kagak sadar gitu. Kitanya yang kurang sadar, kitanya yang kurang paham, sehingga pesan-pesan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada kita. Gitu. Setidaknya saya melihat di dalam video itu ada 7 nasihat kubur kepada kita. Ada berapa, Bu? 7. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ini sebelum kita ke materi. Maka sebagai prolog saya akan sampaikan 7 nasihat kubur. Gitu. Yang pertama, aku adalah tempat yang gelap, kata kubur. Aku adalah tempat yang gelap, maka terangilah aku dengan tahajud. Gitu. Jadi kubur berpesan kepada kita, ngasih tahu semasa kita belum dikubur nih, ini kuburan ngasih tahu ke kita bahwasanya dia ini adalah tempat yang gelap. Terus bagaimana meneranginya? Meneranginya dengan cara melakukan tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ini tempat yang sempit, katanya. Maka luaskanlah aku dengan silaturahmi. Itu pesannya kubur. Kira-kira betul nggak, Bu, di kubur ini sempit?
Dikubur gelap bener nggak? Bener. Karena kalau pernah ikut menyaksikan orang dikubur, ya gimana nggak gelap, orang ditutup sama tanah ya kan? Pertama dimasukin jenazahnya, terus kemudian ditutup pakai papan. Habis ditutup pakai papan dikubur, diinjek-injek gitu. Jadi gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Bahkan jadi tempat paling sempit. Jadi tempat paling sempit. Miring aja gitu. Nggak bisa bangun, nggak bisa duduk gitu ya. Tiduran aja. Ibu kenapa kok tiduran mulu? Betah apa bu? Gambaran yang hidup ya. Gambaran yang hidup. Iya. Kenapa bu? Kok tiduran mulu? Katanya betah apa katanya? Bukan betah, nggak bisa ngapa-ngapain katanya gitu. Ya Allah ya kali. Maka luaskanlah dengan silaturahmi. Makanya orang yang sering silaturahmi ini insya Allah nanti kuburannya luas. Bisa main bola di dalamnya. Kuburannya luas gitu. Insya Allah. Terus kemudian yang ketiga, aku ini sunyi katanya. Maka ramaikanlah aku dengan zikir dan Al-Quran. Orang yang semasa hidupnya sering zikir, sering membaca Al-Quran, nanti kuburannya ramai. Bahkan ada satu buah hadis yang mengisahkan tentang surat Tabarok bu, kalau saya nggak salah ya. Tabarok. Jadi suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melintas ke sebuah pemakaman, terus kemudian kemalaman, maka berkemah di situ. Pas masuk kepada maghrib ini bu, kok ada kedengeran orang baca surat Tabarok gitu. Kemudian nyuruh sahabat cari-cari di mana itu. Pas dicari ternyata bersumber dari dalam sebuah kubur. Nggak taunya ahli kuburnya itu adalah semasa hidupnya sering mendawamkan surat Tabarok. Tabarok ya, Al-Muluk. Begitu. Jadi dia meramaikan diri. Bahkan yang akan menjadi salah satu teman kita di dalam kubur itu ya Al-Quran itu. Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli zikir dan ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang keempat, aku itu menakutkan kata kubur. Maka tenangkanlah aku dengan amal soleh. Gitu. Menakutkan. Yang kelima, aku itu penuh tanya, maka jawablah dengan iman dan setidak-tidaknya ada yang disebut dengan pertanyaan kubur. Betul betul? Betul. Tahu nggak pertanyaan kubur bu? Udah diapalin belum? Udah diapalin belum? Satu-satunya ujian yang ujiannya belum datang tapi jawabannya udah dikasih tahu. Betul nggak? Itu pertanyaan kubur. Tanya man robuka, man kitabuka, man nabiyuka, man iwanuka, man imamuka, itu ditanya itu. Gitu. Jawab yang benar. Man robuka gitu. Jawabnya Allahu Rabbi. Gitu. Jangan kayak sebuah kisah, ini mah kisah tapi ya kisah cuma bercandaan doang. Ada seorang artis dangdut, kemudian ditanya sama malaikat, man robuka, ditanya dalam kubur. Dia jawabnya gimana coba? Anggur merah, katanya gitu. Atau malaikat kesal bu, akhirnya diapain? Ditampol, ceger aja gitu ya. Kata dia apa coba? Dahsyatnya, katanya gitu. Iya bener. Malaikatnya makin marah, ditampol lagi, ceger. Sungguh teganya dirimu tega. Gitu. Nah, pertanyaan kubur ini adalah jawaban yang sudah diberikan sebelum ujiannya itu terjadi.
Gitu. Makanya diapalin dari sekarang. Dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Insya Allah. Keberapa itu tadi? Hah? 5. Keenam, kubur itu tempatnya kesendirian. Aku itu katanya tempatnya kesendirian. Gitu. Maka temani dengan sholat berjamaah dan amal jariah. Dengan sholat. Lah iya. Suatu ketika saya pernah ikut proses nguburin, Bu. Jadi pengen sehidup semati ini, kadang-kadang saya suka nggak percaya dengan kalimat itu. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak? Cinta sehidup semati, percaya nggak? Suatu ketika ada seorang suami meninggal, mati gitu, dikubur. Wah, itu bener-bener ya Allah, ya Karim. Istrinya bikin repot, sambil nangis, Bu, gegaukan atau gegaukan ya? Apa namanya? Iya, meraung-raung gitu ya, sampai muter-muter itu, muterin kuburannya. Enggak, jangan Pak, jangan tinggalkan aku sendirian Pak, katanya gitu kan. Kalau Bapak mau dikubur saya ikut aja, ikut, kata istrinya tuh, kata istrinya begitu. Sampai-sampai nyusahin orang yang mau nguburin. Ya Allah, akhirnya saya kekesalan, saya bilang ya udah Bang, tukang gali kubur, sekalian aja istrinya kuburin, sekalian, seperti gitu ya. Akhirnya berhenti juga tuh. Berhenti juga, Bu, ya. Udah sekalian aja kuburin sekalian, seperti gitu ya. Akhirnya berhenti. Katanya cinta sehidup semati ya. Suaminya dikubur dia nggak mau ikut. Pun begitu sebaliknya. Kalau istrinya yang meninggal, bener nggak? Dikubur aja istrinya, Bu. Suaminya di pinggir makam seolah-olah bersedih menggunakan kacamata hitam. Padahal sambil tengok kiri kanan, kira-kira yang mana yang ntar malam gue samperin gitu. Cinta sehidup semati ya. Nah, yang bisa jadi teman apa? Yang bisa jadi teman adalah sholat dan amal jariah. Makanya ketika kita sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan sholat, jangan sampai tinggal. Jangan sampai lepas. Itu sholat. Gitu ya. Insya Allah. Terakhir, yang ketujuh, kubur itu permulaan akhirat, maka persiapkanlah dengan taubat dan ikhlas. Aku itu, kata kubur, permulaan akhirat, maka persiapkanlah dengan taubat dan ikhlas. Alam kubur ini, Bu, disebut juga alam barzah. Alam barzah. Barzah ini apa, Ustadz? Barzah ini artinya pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Namanya alam barzah, dikubur. Bahkan sebagian ulama menjelaskan juga bahwasanya kubur ini adalah alam juga, alam kubur ya, alam barzah itu. Jadinya ada juga kehidupan di sana, ada pergerakan gitu, ada apa namanya, ada sebuah dimensi gitu maksudnya. Perpisahan atau pemisah antara dunia dan akhirat. Manusia ini kan hidupnya berpindah-pindah, Bu. Sama kayak ibu sekarang ada di Grand Kahuripan. Dulu sebelum di sini mungkin di mana kan gitu ya. Sekarang ada di Masjid Al Ihsan. Ntar habis dari sini kemana? Ke rumah, dari rumah kan gitu kira-kira, ke pasar. Ini manusia ini hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu alam ke alam yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Termasuk kalau menaikkan ibadah haji kan harus ke Mekah, gitu ya. Begitu juga dari alam ke alam yang lain. Pertama dari alam ruh pindah ke alam rahim. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Pindah lagi ke alam dunia. Berapa lama? 60-70 tahun. Kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Gitu. Nah, kira-kira yang udah 59 siapa kira-kira? 59 umurnya.
Yang udah yang saya 59,335 hari Ustaz itu. Berarti tinggal sehari lagi berarti itu. 17 tahun perasaan mah ya. Perasaan 17 tahun ya Allah gitu. Saya juga nggak kerasa Bunda ngelihat anak kok anak saya udah gede ini ya. Berarti saya makin tua, perasaan masih muda aja gitu, Bu. Perasaan masih muda aja. Ya Allah. Terus dari alam dunia kemana? Ke alam kubur pindah. Berapa lama? Sampai datangnya kiamat. Makin ke sono, Bu, makin lama. Dari alam kubur kemana? Ke alam mahsyar, dibangkitin. Dari alam mahsyar ke alam mizan, ditimbang. Dari mizan kemana? Ke sirat. Dari sirat baru farikun fil jannah wa farikun fi syair. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Gitu baru itu. Masih panjang perjalanannya, benar-benar masih panjang. Di kubur juga begitu, lama. Sampai nunggu kiamat. Nabi Adam atau orang yang meninggal pada zaman Nabi Adam itu masih di dalam kubur sampai sekarang. Nunggu kiamat yang belum tentu kapan datangnya gitu. Maksudnya belum pasti kapan datangnya. Tanggal berapa, jam berapa kan gitu kira-kira. Cuma dikasih tahu harinya doang, hari Jumat. Ya. Waktu kemarin ada 2012 nggak jadi. Ya kan 2012 isunya mau kiamat, ya kan nggak jadi gitu. Lama. Terus ngapain Ustadz di dalam kubur itu? Nah, di sini kehidupan di dalam kubur ini guru saya dulu menjelaskan bahwasanya orang yang ahli celaka ini kuburnya dijadikan jurang-jurang daripada jurang neraka. Dibukakan itu jendela-jendela neraka sehingga sampai rasanya ke dalam kuburnya. Gitu. Sebaliknya orang yang ahli selamat ini kuburannya jadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Bahkan ditidurkan, kata keterangan ditidurkannya seperti tidurnya pengantin baru. Orang yang mati itu. Bagaimana orang pengantin baru itu? Dulu guru saya bilang begini. Satu, penuh dengan kenikmatan malamnya itu. Yang kedua, itu ketika lagi tidur terus bangun, tahu-tahu kok udah pagi aja sih gitu kira-kira. Perasaan pengen malam terus gitu kan. Saking apa? Saking nikmatnya. Tapi itu kalau yang ahli celaka, Bu, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan namanya siksa kubur. Nauzubillahi min. Ini Ustaz jadi ngomongin kubur jadinya ya serem Ustaz, nggak apa-apa sebagai pengingat gitu kubur. Disiksa. Bahkan guru saya dulu pernah cerita, beliau pernah mindahin makam di satu buah pemakaman umum karena tergusur oleh pabrik gitu, dipindahin. Pas dibuka kuburannya ini, Bu, tulang belulangnya ini semuanya ngumpul di tengah. Palanya di tengah, kakinya di tengah, semua di tengah-tengah pokoknya. Berarti kondisi himpitan kubur itu betul adanya, nyata. Dari kaki sampai kepala, perak gitu, jalan gitu kayak gitu. Terus di tengah-tengah, merasakan azab-azab kubur, begitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Serem Ustaz lah, iya makanya peringatan. Bahkan ada azab kubur yang terbaru. Jenazah diantar JNT ketika semasa hidupnya ini sering COD gitu. Udah bilang suami. Gitu. Nggak bilang sama suaminya COD gitu, tahu-tahu COD jual paket aja gitu, ya Allah itu. Ntar digotong JNT ke kuburnya. Di COD sama malaikat, ini malaikat COD gitu, aduh ampun ya Allah. Berarti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu kubur. Dari kubur ke mahsyar segala macam baru ke sirat dan seterusnya.
Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawa sebuah materi di kertas lembar ini mengenai hadis yang ditulis di dalam kitab Zalbul Rizki atau penarik rezeki. Mudah-mudahan dengan diamalkannya hadis ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezekinya, kebayar utangnya, kan gitu. Ya, mau nggak kira-kira? Iya tuh mau. Hadis keempat dan kelima kitab Zalbul Rizki. Jadi materi ini memang sengaja saya khususkan, saya kutip untuk hari ini gitu. Dimana sebelum hadis yang keempat kelima ini kemarin 3 sudah saya sampaikan, ya betul ya. Apa yang pertama? Istighfar. Yang kedua hamdalah. 3 la haula haqqallah gitu. Ini yang keempat, hadis tentang zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Judulnya gitu ya. Wah, ini kertasnya nggak kebasahan ya? Punya saya kebasahan masalahnya. Nggak kebasahan nggak Ibu ya? Nggak ya. Wa ahroja, hadisnya nih, telah meriwayatkan, telah mengeluarkan Abu Nuaim wa Khotibu, dan Khotib telah meriwayatkan Abu Nuaim dan Khotib fi riwayati Malik. Kelihatan ya, jelas ya, bisa dilihat. Saya sengaja bikin gede-gede. Wadailami fi Mustadrik Firdaus, itu ya. An Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yaumin mi'ata marotin la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kana lahu amanna minnal faqri wa unsa min apa ini? Min wahsatil qabri gitu ya. Ini menjawab yang tadi nih. Wa ahroja, telah meriwayatkan Abu Nuaim ya. Abu Nuaim ini sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Apa kata Nabi? Yang disandarkan kepada Sayyidina Ali. Jadi ini jalurnya kepada Sayyidina Ali. Beliau berkata, barang siapa, kata Nabi ini, barang siapa mengucapkan, man qolah, barang siapa mengucapkan fi kulli yaumin, di setiap hari, mi'ata marotin, 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, katanya gitu. Tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan nyata. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain al-malikul haqqul mubin, yang maha benar, hak gitu. Karena lahu, maka itu akan menjadikan untuknya amanah, perlindungan, minal fakri, dari kepakiran, wa ungsa, dan akan menjadi penghibur, min wahasatil qabri, penghibur di dalam kesunyian kuburnya. Sama nggak sama yang tadi? Sama. Zikir ini akan menjadi penghibur tuh biar rame itu kuburannya, nggak sepi gitu. Zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Itu yaitu biasanya kalau dikompletin begitu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ternyata ini punya kaifiat lain, punya fadilah lain, Bu. Selain meramaikan kubur, bisa juga menjadi kita terjamin daripada kefakiran. Gitu. Gimana caranya? Baca 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul. Kalau mau dipanjangin enggak apa-apa juga sampai Shadiqul Wa'dil Amin misalnya dikompletin gitu. Tapi kalaupun sampai sini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin gitu. Ini dibaca terus gitu. Maka bisa menjamin diri kita, terlindungnya diri kita dari kefakiran. Mau fakir apa mau kaya, Bu? Mau fakir apa mau kaya? Udah berdoa udah. Udah berdoa udah. Berdoa, banyakin doa. Gitu. Banyakin berdoa. Ustaz, kapan sih doa kita terkabul? Kapan doanya terkabul? Ya kagak tahu, Allah itu mah urusannya yang maha mengabulkan doa. Tugas kita hanya berdoa. Suatu ketika saya kedatangan teman saya tanya, "Ustaz, kalau seumpamanya semua sudah ditakdirkan, buat apa kita berdoa? Buat apa kita berdoa? Buat apa kita berusaha?" Gitulah nanya. Gitu. Kemudian saya bilang, justru doa ini adalah bagian daripada takdir. Maka doa bisa merubah takdir. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya hanya doa yang dapat menolak takdir atau mengubah takdir. Gitu. Dan Allah Maha Jaiz. Allah sanggup saja tadinya ibu ini bukan siapa-siapa, kemudian dijadikan siapa? Siapa coba? Ayo, siapa? Sanggup nggak Allah? Tuh sanggup. Allah jadikan siang jadi malam, malam jadi siang, sanggup nggak? Allah hidupkan yang mati dari yang hidup, Allah matikan dari yang hidup dan hidupkan dari yang mati, sanggup nggak? Tuh sanggup. Gitu. Apalagi menjadikan kita siapa-siapa, dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Siapa tahu itu? Bisa nggak? Bisa. Bukan apa-apa jadi siapa-siapa gitu. Sanggup saja. Lewat apa? Lewat doa. Bahkan saya pernah sampaikan kepada teman saya ini perkataan indahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini pernah mengucapkan begini, Bu. Kalau saya berdoa kemudian doa saya diijabah, saya sangat bahagia. Katanya. Kemudian kalau saya berdoa dan doa saya belum diijabah, saya jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena ketika saya berdoa, doa saya diijabah, itu adalah kemauan saya. Kata Sayyidina Ali. Terus kalau seumpamanya saya ini berdoa, doanya belum diijabah, ini adalah mutlak kemauan Allah dan kehendak Allah. Dan saya yakin bahwasanya kemauan Allah dan kehendak Allah lebih baik untuk saya. Paham kalimat itu? Gitu. Jadi jangan maksa-maksa Allah juga. Tugas kita cuma berdoa, hasilnya Allah yang nentukan. Tapi jangan berhenti berdoa juga, karena diperintahkannya begitu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Minta gitu kepadaku maka akan aku kabulkan. Ini perintah dari Allah. Makanya kita berdoa ini menunaikan perintah, bukan memaksa hasil, karena hasilnya pasti jauh lebih indah
ketika Allah sudah berkehendak. Gitu. Paham ya? Kira-kira ya? Insya Allah. Itu terkait dengan doa. Makanya berdoa terus dan terus berdoa. Berdoa terus dan terus berdoa. Insya doain aja pokoknya mah. Punya anak doain, punya suami doain, punya mertua cerewet doain. Iya, punya tetangga bawel doain, udah doain aja. Tapi doanya juga yang bagus-bagus, jangan doa-doa yang jelek gitu ya. Ya Allah, nih mertua bawel amat ini gitu. Udah mah punya anak teh suami kita gitu. Pelit, kerjaannya mancing baik katanya gitu ya. Kita pengen makan kayak kudu nyeduh Indomie pakai telur. Sementara kalau buat ngasih makan ikan mah buat beli empan disediain duit 100.000 ge, beli sarden, beli tuna, beli kinoy, macam-macam udah. Beli telur asin. Ustaz kok tahu sih gitu. Saya nggak suka mancing dari dulu, nggak suka mancing. Cuman dulu bapak saya pernah punya pemancingan, Bu. Jadinya dari kecil tuh tahu bagaimana kelakuannya orang yang suka mancing. Tahu bener, sampai duit 100.000 diselipin di kopeasin nih biar nggak ketahuan bininya. Begitu buat apa? Mancing. Gitu tuh. Doain ya. Gitu, bilangin, Pak, kata Pak Ustadz, saya sebagai istri solehah, kalau bapak masih senang mancing, suruh segera mungkin berhenti. Lah kenapa? Mah, kenapa Bu? Karena kata Pak Ustadz Aden, orang yang senangnya mancing tidak akan pernah bisa maju. Gitu. Sebab kalau dia maju, kecemplungan gitu. Tidak akan pernah bisa maju gitu. Sebab kalau dia maju nyembur gitu. Itu. Doain, jangan diomelin mulu. Punya suami itu diomelin mulu, doain ya. Insya lagi tidur pandangin, ya Allah, ini bapak saya bukan, abang saya bukan, ya kan? Orang lain dia teh, suami saya teh. Tapi dengan ridhonya, dengan kemudian beraninya, dengan kerja keras dan segala macam mau ngasih duit ke saya, gitu kan? Bener nggak Bu? Begitu juga sebaliknya suami itu ketika istri itu tidur liatin, ya Allah, anak siapa ini katanya tidur mulutnya celangap katanya, ketawa ibu. Celangap kalau siang mah katanya cakep banget ini katanya gitu. Kalau lagi tidur mah kelihatan semua, ya Allah, ya Karim katanya gitu. Belum lagi ntar ada malaman rada dingin dikit, dadut aja begitu. Ada yang begitu, ada. Maafin ya Pak ya katanya gitu, masuk angin, namanya juga angin Pak. Kalau ditahan masuk angin Pak. Kalau bapak nggak suka pulangin. Akhirnya balas-balasan kentut sama suaminya. Aduh ampun dah. Udah kayak Israel sama Iran. Ya Allah, ya Karim. Begitu nggak Bu? Begitu realitanya, seperti itu fakta, bener nggak? Gitu. Makanya salah satu buku nih, ntar saya bikin buku nih. Udah bikin, tinggal lagi dicetak. Istri I-nya ini adalah ikhlas, bener-bener ikhlasnya istri. Poin ISTRI. Ini dari masing-masing huruf punya akronim atau arti masing-masing. Arti I yang pertama dalam istri ini adalah ikhlas. Itu saya bahas, nanti saya hadiahkan ke ibu nanti, ke ibu-ibu di sini kalau udah jadi ya. Itu. Sampai mana tadi ya? Oh istri. Celangap bukan celangap. Celangap tidurnya, aduh ya Allah ya Karim. Saya ke istri begitu, dulu mah waktu pacaran lu cakep banget neng kan gitu. Lah iyalah, waktu pacaran mah yang kelihatan ya cakep-cakep doang ya Bu. Dah hadis yang kedua sekarang, hadis yang kedua yaitu hadis tentang membaca qul huwallahu ahad saat masuk rumah. Ini jangan disepelein Bu, luar biasa ini juga nih ya.
Wa ahraza Tabrani, telah meriwayatkan Imam Tabrani an Ibni Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah merahmati beliau. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a, barang siapa membaca." Kalau tadi man qala mengucapkan. Kalau sekarang man qara'a, barang siapa membaca. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, gitu ya. Di surat Al-Ikhlas, qul huwallah artinya katakan Allah itu satu, ya esa. Hina yadkhulu manzilahu, gitu. Nafatil faqra an ahli dalikal manzil wal jirani. Artinya, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad, gitu ya. Qul huwallahu ahad. Ini ada dua versi, membaca full dari Qul huwallahu ahad sampai akhir, ada yang Qul huwallahu ahadnya saja sambil buka pintu. Kalau dulu saya dapat ilmu dari Mbah Maimun Zubair itu cukup Qul huwallahu ahad pas buka pintu, Qul huwallahu ahad. Gitu. Maka kemiskinan akan terusir dari penghuni rumah tersebut dan dari para tetangganya. Tuh hebat nggak, Bu? Bu, hebat nggak? Bukan cuma mengusir kemiskinan dari rumah kita, melainkan berdampak kepada tetangga kita. Kudu seneng punya tetangga kaya, jangan sirik mulu. Betul? Tetangga beli AC, kita kepanasan. Pasti nggak ada AC. Tetangga beli AC, beli kulkas, kita yang kepanasan. Kenapa emang, Bu? Atuh outdoornya dihadapin ke rumah kita, kan gitu ya, pantas panas atuh. Panas gitu ya. Tetangga beli mobil Avanza, kita naik ambulan. Nggak terima kan? Ada yang begitu, ada? Banyak. Di Amerika mah, di sini mah nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada yang ngaku ya. Tetangga beli Avanza, kita naik ambulan. Ya Allah, saking apa coba? Saking dengkinya iri hati Allah. Padahal mah tetangga punya mobil, alhamdulillah. Kita punya Ferrari. Nah, gitu. Alhamdulillah, besok kalau perlu, kalau apa mungkin bisa minjem. Kalau tetangganya baik. Kadang-kadang tetangganya pelit juga. Hubudunnya. Pak, mau pinjem mobil, Pak. Aduh, katanya kayak mobilnya lagi dipakai di mau pelit banget. Akhirnya disumpahin sama tetangganya, mudah-mudahan nabrak truk lu, katanya gitu ya. Nah, uzubillah, amin. Ya Allah, ya Karim. Berdoa sama Allah, ya Allah, tetangga saya udah punya mobil. Saya bukannya panas nih Allah nih. Bukan nih. Bener ya Allah, bukan panas, tapi ya pengen dah kira-kira gitu. Bukan panas saya nih, saya pengen kepada Engkau saya minta mudahin rezeki saya biar saya juga punya mobil gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi di sini di hadis ini, Bu, kita disuruh bukan cuman peduli terhadap diri kita, melainkan dengan tetangga. Dengan membaca Qul huwallahu ahad ini, salah satu fadilahnya adalah mengusir kemiskinan dari rumah kita, bahkan sampai ke tetangga kita. Bukan pindah ke tetangga kita, bukan, tapi sama-sama minggat itu kemiskinan, jadinya kaya. Insya siap diamalkan, siap. Ketika mau masuk rumah baca Qul huwallahu, buka pintu. Keren lagi, masuk buka pintu kamar Qul huwallahu terus gitu. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan saya jajahin, mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga kita semua yang hadir ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada kefakiran, dijauhkan daripada kemiskinan, didatangkan kebahagiaan dan kekayaan, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.